Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan alhamdulillah. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, silakan bagi yang bertugas untuk membahas tentang materi urgensi manusia beragama, arkanul Islam dan arkanul iman ya. Silakan. Yang bertugas, nanti kalau kita udah 10 menit kita sambung lagi aja pakai Zoom yang biasa. Silakan. Pak, untuk yang kelompok 2, yang presentasi kan Eugenie Zahra ya Pak. Ini saya lihat namanya nggak ada Pak. Tadi sempat join sih. Halo Pak Syafruddin.
Jangan pakai WPS, Kak. Nggak bakal bisa. Itu tadi udah bisa kok. Udah bisa tadi. Baik, sudahkah presentasinya? Apa ada pertanyaan? Untuk materi Arkanul Islam ya. Oke. Untuk materi tentang urgensi manusia beragama, apakah ada? Oke, Arkanul Islam, baik. Safira Nur Fadila, silakan. Ini udah dibahas kan tadi? Halo, suara saya jelas mungkin? Jelas. Oh jelas, alhamdulillah, baik. Jelas, Pak. Alhamdulillah, baik. Safira? Maaf, Pak, sebelumnya, Pak. Arkanul Islam kelompok 3 Oh, baik. dari kelompok saya. Kelompoknya? Kelompok 3 cuma 2 orang, Pak. Oh, Arkanul baik, Islam. baik. Baik, Mulai, silakan. Pak. Mulai, Pak. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim dari kelompok 3. Izin sebelumnya Bapak dosen Pak Sarifudin, mohon izin sebelumnya mau mempresentasikan tentang Arkanul Islam. Saya perkenalkan dulu teman saya dari kelompok 3 yaitu Egy Fajarudin, Pak. Mulai. Arkanul Islam, rukun Islam, bahasa Arab. Arkan Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam, dianggap sebagai fondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar kehidupan Muslim. Next. Next itu siapa? Safira. Selanjutnya Safira. Arkanul Islam ada 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan pergi haji bila mampu. 1. Syahadat. Kalimat syahadat berasal dari bahasa Arab yaitu syahida, yang artinya telah bersaksi, sehingga arti syahadat adalah memberi kesaksian dan memberi pengakuan. Syahadat yang terdiri dari 2 kalimat bersaksi ini bisa juga disebut dengan syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hamid Ahmad At-Tahir 2010. Next, Safira. Berikut lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Next, Safira.
Safira next. Masih Safira. ya? Ya. Baik, baik, baik. Insyaallah. Apa ya? Ya, tidak apa-apa. Kendala ketika kita belajar via virtual seperti ini. Kadang kita dihadapkan dengan masalah-masalah non teknis, ya, seperti sinyal, seperti ini ya. Itu sudah paham. Oke. Kita break dulu ya, karena ada azan ya. Pak, jaringannya Safira jelek. Jadi Kita break dulu, karena ada azan. La ilaha illallah. Kita salatul ayat Baik, silakan dilanjutkan kembali. Saya rasa cukup entry point-nya aja ya. Inti-intinya saja, tidak perlu dijabarkan penjelasannya. Ya, entry point-nya aja, tidak perlu penjelasan. Silakan. Ya, Safira dan Muhammad Hakim ya. Silakan. Apa? Tadi ganggu. Ya, oke. Syarat syahadat bersaksi dengan la ilaha illallah dengan 7 syarat. Tanpa syarat-syarat itu syahadat tidak akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Secara global 7 syarat itu adalah 1. Ilmu yang menafikan Langsung aja, Mas. 1 ilmu, 2 yakin, nggak perlu dibaca keterangannya, Mas. Jadi entry point-nya aja. 1 ilmu, 2 yakin, 3 qabul, 4 inqiyat, 5 ikhlas, 6 sidik, 7 mahabbah. Next, Safira. La ilaha illallah mempunyai 2 rukun. An-nafyu atau peniadaan la ilah, membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah. Al-isbat, penetapan. Ilallah, menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mewajibkan pengamalan sesuai konsekuensinya. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat. Al-Baqarah ayat 256. Next, Safira. Hikmah syahadat. Mencintai Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Mengikuti dan menaati perintah Allah sebagai konsekuensi dan kecintaannya. Beribadah kepada Allah dengan mengikuti syariatnya. Taat kepada hukum Allah. Membenarkan agama Allah dan seluruh kabar beritanya. Next, Safira.
Sholat. Sholatnya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan persyaratan yang ada. Kedudukan sholat. 1. Sebagai tiang agama. 2. Merupakan kewajiban. 3. Ciri orang yang beriman dan bertakwa. 4. Pembeda antara muslim dan kafir. Next, Safira. Rukun sholat. 1. Niat. 2. Berdiri bila mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 6. Ruku i'tidal. 7. Sujud. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Membaca salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 10. Salam. Hikmah sholat. Mencegah dari perbuatan mungkar. Mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Melatih menjadi pribadi yang tangguh. Meninggikan derajat, membersihkan kesalahan dan dosa. Meraih pertolongan Allah. Zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam, berzakat ada di urutan ketiga. Setelah sholat, meskipun zakat diwajibkan umat Islam, tidak semua orang bisa berzakat. Ada beberapa syarat untuk berzakat. Misalnya, memiliki harta yang cukup atau tidak kekurangan. Nih, Safira. Syarat zakat: 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Mukallaf atau akil balik atau sudah dewasa. 4. Tidak punya utang. 5. Memiliki harta yang cukup. 6. Jenis zakat. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan 1 kali dalam setahun. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti apa dimiliki, disimpan, atau dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas, dan perak. Hikmah zakat. Dosa akan terampuni. Mendapatkan ridha Allah, akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang celaka di dunia dan akhirat. Menyempurnakan iman seseorang. Next. Lagi, mohon dilanjutkan lagi. Oke, saya akan melanjutkan dari Hakim. Pengertian puasa. Pengertian puasa menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk, maupun dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat karena Allah SWT dengan syarat dan rukun tertentu. Next. Syarat puasa. 1. Mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. 2. Telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. 3. Mempunyai akal. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. 6. Suci dari haid dan nifas. 7. Mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Puasa. 1. Melatih kesabaran. 2. Membentuk akhlakul karimah. 3. Mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. 4. Menimbulkan rasa syukur. 5. Meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. 6. Membersihkan diri dari dosa-dosa. 7. Membiasakan diri hidup hemat. Selanjutnya haji. Haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berziarah ke tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Syarat haji ialah 1. Beragama Islam, 2. Berakal sehat, 3. Balik atau dewasa, 4. Merdeka atau bukan budak, 5.
dan kuasa atau mampu untuk melakukannya. Rukun haji. 1. Ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram. Pakaian berwarna putih bersih dan tidak berjahit. Pakaian tidak berjahit hanya berlaku bagi laki-laki. 2. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada waktu zuhur. Dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar hingga tanggal 10 Zulhijjah pada bulan haji. 3. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf atau berputar kebalikan arah jarum jam. Orang yang tawaf harus menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. 4. Sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ketentuan sa'i harus dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah tawaf. 5. Menggunting atau mencukur rambut. Waktu mencukur rambut setelah melempar jamrah aqobah pada hari nahar. Apabila mempunyai kurban, mencukup dilakukan setelah menyembelih hewan kurban. Mencukur rambut kurang-kurangnya 3 helai rambut. 6. Tertib. Tertib berarti menertibkan rukun-rukun haji tersebut. Artinya harus berurutan. Dimulai dari niat atau ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan menggunting rambut. Hikmah haji adalah memberikan kesadaran untuk memperjuangkan agama Islam. Selanjutnya menambah keinsaman kepada dirinya dan dapat mengelakkan kefakiran. Selanjutnya menguatkan iman dan menghapus dosa. Oke. Dan itulah presentasi dari kelompok 3 tentang Arkanul Islam. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Apakah ada pertanyaan mungkin? Baik, terima kasih Kang Muhammad Hakim, Kang Egi, sama Safira ya yang sudah presentasikan. Sangat baik sekali. Nanti saya minta tolong ini di share di grup ya. Materi kalian di share di grup. Dan saya ingin menambahkan sedikit aja tadi ada tentang syahadat ya. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah terbagi menjadi 2, ada nama syahadat tauhid dan nama syahadat rasul. Dikatakan 2 kalimat syahadat karena ada 2 persaksian di situ. Yang pertama kamu bersaksi bahwa Tuhan kecuali Allah. Ini namanya syahadat tauhid. Dan yang kedua, aku bersaksi dari utusan Allah, itu adalah syahadat rasul. 2 syahadat ini harus ada di dalam diri seorang muslim. Bahkan orang yang masuk Islam pun kewajibannya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya nggak sah jika dia hanya bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, berhenti dia di sini. Ya, maka belum sempurna keislamannya. Tapi harus komplit. Nah itu terkait masalah syahadat. Terkait masalah sholat yang harus kamu perhatikan adalah filosofi sholat itu apa sih? Filosofinya kan cuma kita disuruh mengingat pada Allah. Ya. Fa'budni li zikri. Sembahlah aku untuk ingat aku. Itu kuncinya di situ. Ya, jadi kita ini selama ini sholat ya itu tujuannya untuk mengingat Allah. Dan saya yakin kamu banyak permohonan kan, kamu Muhammad Hakim, Ila, Egi, Safira, semua banyak permohonan sama Allah. Tapi kamu minta A, B, C, ya, subuhnya kesiangan, zuhurnya kerepotan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isanya ketiduran, lu gimana? Minta amal permohonannya banyak, tapi sholatnya kagak. Sedangkan di Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah dan padamu kami minta pertolongan. Allah mendahulukan kata menyembah dibandingkan dengan pertolongan. Tuh, ini kata kuncinya. Artinya apa? Allah menyebut na'budu dulu, baru nasta'in dulu. Artinya kalau kamu punya permohonan sama Allah, ya, minta dimudahkan urusannya, ya, kamu diterima nanti di perusahaan yang bonafit, kuliah kamu lancar, ya silakan minta permohonan yang banyak silakan. Tapi na'budunya dulu. Ibadah kamu dulu dibagusin, ibadah kamu dulu dilempengin, dilurusin, 5 waktu udah nggak bolong-bolong, baru minta apa permohonan kamu gitu loh. Ya, makanya sholat ini jangan hanya kamu jadikan sebatas, aduh udah azan lagi asar, jangan. Jadikan sholat sebagai kebutuhan. Ya, jadi kayak kita makan aja. Nah, kalau kamu makan kan butuh
Ya, badan kita ini butuh nutrisi. Kalau yang zohir ya kita butuh makan, tapi batin kita juga butuh sholat. Makanya saya minta tolong sholatnya jangan bolong-bolong. Yang tadi subuhnya berjamaah, kalau misalnya laki-laki jamaah lah. Laki-laki itu subuhnya jangan di rumah, subuhnya di musola atau di masjid. Nah, gimana mau jamaah Pak, bangun jam 9, bangun jam 7, nah ini ya yang keren ya. Makanya nak budu dulu Allah lakukan, baru nasta'in di sini. Jadi kita menyembah dulu kepada Allah, menyembahnya udah benar, baru minta apa aja. Ini jadi konsep kalau kamu ada perlu juga sama dosen, perlu juga sama kaprodi, ya kerjakan dulu tugas-tugas dosen yang mau. Wah, Pak Sarudi mintanya apa nih tugasnya? Pertama presentasi, kedua resume, bikin rangkuman, ketiga tadarus Al-Quran. Kerjakan dulu itu. Nanti kalau kamu ada suatu kebutuhan dengan saya, kamu enak. Pak, sudah mau jawab tugas yang Bapak berikan. Nah, mana saya nggak mau ngasih, orang kamu udah menjalankan apa yang saya suruh. Kira-kira analogi seperti itu. Baik, itu aja tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan kita buka forum diskusi. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada, ya saya mohon maaf tadi agak terganggu ya karena ada tamu, jadi aduh, saya balik dari sini. Nah ini mohon izin, Zoom meetingnya ini berbayar atau 40 menit atau gimana? Ini kok belum mati-mati nih. Infonya gimana coba, Kang Muhammad Hakim, Kang Iqbal, coba Kang Iqbal. Ini Ya Pak, ya Pak. gimana? Zoom-nya berbayar atau gimana ini? Alhamdulillah Pak, Zoom-nya sekarang sudah yang berbayar, jadi teman-teman ekonomi pada patungan, terus Rizal yang beli Zoom-nya gitu, jadi uangnya dikembalikan ke Rizal, terus dibeli. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah inisiatif ya. Masih bingung ini nggak mati-mati nih, dapat 40 menit lebih. Baik, terima kasih sudah membantu saya dalam proses penilaian PAI. Semoga juga nanti bisa bermanfaat buat kuliah-kuliah yang lain ya. Tapi kalau kamu disuruh bayar 10-20 wajar lah. Ya. Karena memang ini kan untuk pendidikan. Allah bilang, thalabul ilmi kafahullahu rizquhu. Orang yang mencari ilmu akan Allah tanggung rezekinya. Rasulullah sudah menjawab seperti itu. Kamu kan mencari ilmu nih. Kuliah kan mencari ilmu. Makanya yang mikirin biayanya. Ya. Karena yang mikirin biaya itu orang tua kamu. Kamunya fokus belajar aja. Tapi kalau kamu yakin, dimanapun orang yang mencari ilmu, nanti rezekinya akan dimudahin oleh Allah. Ya. Itu udah jaminan, baygon lah, jaminan mutu gitu. Ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Saya membuka pertanyaan 2 orang aja. Cukup orang penanya aja ya, nggak usah banyak-banyak. Silakan. Jadi siapa hostnya? Dikembalikan kepada hostnya ya, Kang Muhammad Hakim atau Egy tadi. Silakan saya persilakan. Baik, tidak ada pertanyaan? Nah, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, maka saya beristizon. Ya, kalian ini semuanya sudah paham. Sukut ya dulu ala na'am dalam bahasa Arabnya. Diam itu menunjukkan makna paham. Mana dia, mana setuju, itu dia. Makanya kalau ada perempuan yang dilamar, ya, atau ditembak sama Kang Muhammad Hakim nih, Kang Egy, ya, yang nembak teman mahasiswinya di kelas, ya, siapa gitu kan, kamu mau nggak jadi pacar saya? Kok dia diem senyum, nah udah, itu isyarat. Dia nggak perlu jawaban iya atau tidak. Diamnya dia itu udah jawaban. Ya, apalagi kalau sudah nanti kalian sudah kerja, sudah waktunya menikah, kamu mau serius, will you marry me? Mau kamu menikah sama aku? Kok dia diem aja? Nah, dia itu mau. Nah, kayak di sini, diamnya kalian ini terkait masalah perkuliahan kita, maka saya menganggap diamnya kalian diamnya paham. Mungkin materi kalau Islam ini udah materi yang berulang-ulang ya. Kamu dari SD dapat, dari SMP, SMA, kuliah dapat lagi. Apa tujuannya? Untuk memperkuat keimanan kamu. Agar kamu nggak goyah. Kamu nggak goyah, jadi lebih memahami makna dan filosofi syahadat, filosofi sholat, filosofi puasa, zakat, haji. Terkait masalah zakat, ya ini
Nanti kalau kamu sudah kerja, mungkin zakatnya kan ada dua, ada zakat fitrah yang wajib. Zakat fitrah kan wajib tahun sekali. Ya. Tapi ingat, ada juga zakat ya yang sangat dianjurkan. Apa? Zakat mal. Kalau kamu jadi orang kaya raya, tinggal di dalam menteng misalnya kan, ya, tinggal di Pondok Indah, wah, luar biasa. Nah, tapi ya jangan lupa 2,5% itu bukan uang kamu. Kamu udah kerja nih. Yang semua teman-teman di sini sangat udah kerja semua lah. Kamu jangan lupa bahwa 2,5% itu bukan hak kamu, itu ada hak anak yatim, hak fakir miskin, hak masjid-masjid yang lagi dibangun, ada hak sabilillah, ada hak gorimin. Nah, jadi tolong ini kalau kamu sudah bekerja, keluarkanlah 2,5% dari rezeki kamu. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Yang kemarin presentasi itu nggak jadi kelompok berapa ya? Yang kemarin nggak jadi presentasi, urgensi manusia beragama ya? Kelompok berapa itu? Kelompok 3 ya? Kemarin kelompok 3 Pak yang nggak bisa presentasi Pak. Oh, kelompok 3 ya? Urgensi Ya. manusia beragama ya? Bukan, kemarin kelompok 3 urgensi manusia beragama kan si kalau nggak salah Eugene kalau nggak salah. Iya. Sudah? Sudah Nah. belum dia? Belum. Belum ya? Kelompok 2 belum. Oh, jadi hari ini hanya satu materi aja yang dipresentasikan? Kayaknya Kelompok 5, Pak. Kenapa? Kelompok 5, Pak. Oh, siap. Untuk presentasi siap. Siap, Pak. Oh, ya sudah. Silakan. Lanjut ke materi selanjutnya. Siapa tadi yang mau minta kos? Oh, kosnya mau dikasih siapa nih? Kalau memang siap ya, lanjut. Masih Safira. Oh, Mas Safira. Ya? Oke. Silakan Safira. Safira jadi ini nih, man of the match sekarang ya. Cocok banget Safira jadi operator warnet. Ya, doakan jadi pengusaha warnet, bukan pengusaha. Silakan. Kalau emang mau dilanjut, silakan. Oke, Safira. Sumber dari Islam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Zahra Nur Rahmadani dari kelompok 5, Pak, bersama Safira. Ya. Sumber ajaran Islam. Ajaran Islam adalah pengembangan Islam. Agama Islam. Storing. Safira storing. Apa? Kamu ada dua ini. Ada dua objek yang kamu buka gitu. Laptop juga, HP juga yang storing. Coba matikan salah satunya atau di-unmute salah satunya. Pak, satu HP berdua boleh nggak? Saya kan lagi sama Safira. Ya sudah, apa-apa. Oh. Yang nggak boleh itu satu hati dua orang, itu yang nggak boleh. Ya. Waduh. Tapi kalau sekali suami 2 istri boleh kan Pak? Ya boleh kalau itu. Silakan satu HP dua orang apa-apa. Satu hati dua orang itu yang nggak boleh. Itu melanggar undang-undang dasar percintaan. Ya silakan. Sumber ajaran Islam. Ajaran Islam adalah bersumber dari Al-Quran yang memuat wahyu Allah. Komponen utama agama Islam atau unsur utama ajaran agama Islam, akidah, syariah, dan akhlak. Dikembangkan dengan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya.
Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Al-Quran, kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ditinjau dari segi kebahasaan, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qaraah yang artinya membaca. Pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu Al-Quran sendiri, yakni pada ayat 17 dan 18 surat Al-Qiyamah. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran atau di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Al-Quran Qiyamah ayat Al-Qiyamah 7 ayat 17-18. Hadis dalam bahasa Arab adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan jadikan landasan syariat Islam. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Menurut istilah ulama hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka pada saat ini bisa maupun pertujuan. Struktur hadis. 1. Sanad. Ialah rantai penutur atau rawi periwayat hadis. Rawi adalah masing-masing orang yang menyampaikan hadis tersebut. Dalam contoh di atas adalah Bukhari, Musaddad, Yahya, Syubah, Qatadah, dan Anas. Awal sanad ialah orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya atau kitab hadis. Orangnya disebut mudawin atau mukharij. 2. Rawi. Rawi adalah orang-orang yang menyampaikan suatu hadis. Sifat-sifat rawi yang ideal adalah 1. Bukan pendusta atau tidak dituduh sebagai pendusta. 2. Tidak banyak salahnya. 3. Teliti. 4. Tidak fasik. 5. Tidak dikenal sebagai orang yang ragu-ragu atau peragu. 3. Matan. Matan ialah dari hadis dari contoh sebelumnya. Maka hadis bersangkutan Matan atau mantan itu? Matan, Pak. Oh, mantan. Mantan kali. Lanjut. Maka matan hadis bersangkutan ialah tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Terkait dengan matan atau redaksi, maka yang perlu dicermati dalam memahami hadis ialah 1. Ujung sanad sebagai sumber redaksi. Apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan? 2. Matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya. Atau apakah ada yang melemahkan atau menguatkan. Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sempurna
bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Fungsi ijtihad jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tertentu atau di suatu masa waktu tertentu, maka persoalan tersebut dikaji apakah perkara yang dipersoalkan itu sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau hadis. Sekiranya sudah ada, maka persoalan tersebut harus mengikuti yang ada sebagaimana disebutkan. Namun jika persoalan tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ketentuannya dalam Al-Quran, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan ijtihad. Ijtihad ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dilakukan oleh para ulama dengan cara hasil dari ijma. Ijma adalah fatwa, itu keputusan bersama para ulama agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. 2. Kias. Kias adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Tingkatan-tingkatan ijtihad. 1. Ijtihad mutlak adalah kegiatan. Nggak usah dibaca itunya, langsung aja 1 ijtihad apa, 2 ijtihad apa, itu aja. Nggak usah dibaca keterangannya. Jadi entry point-nya aja. Silakan. Oh. Oke, Pak. Tingkatan al-mazga, ijtihad at-takri, 4 ijtihad at-tarikh, 5 ijtihad al-fuqih. Sudah, Pak. Oh, sudah. Iya, good. Terima kasih ya Zahra dan Safira. Saya ingin menambahkan satu ya. Sumber ajaran Islam, kamu belajar kemanapun, mau ke Arab sekalipun, mau ke Mesir sekalipun, kamu belajar di UI atau di UIN, tetap yang sumber ajaran Islam cuma 3. Ya, pertama Al-Quran, kedua hadis, 3 ijma. Nah, ada yang bilang namanya 1-4 ini kias. Ya, tapi kias sama ijma kadang sering digabung, kadang berpisah. Oke, whatever lah. Nah, saya ingin stretching pada pemahaman kamu terhadap Al-Quran. Jadi gini, tolong kalau kamu ingin mengartikan satu ayat, jangan sepotong-sepotong. Apalagi kamu nggak diimbangi oleh pemahaman agama bahasa Arab, nahwu sorof yang mendalam. Oh jangan coba-coba. Karena kemarin itu ada salah seorang penceramah ya, kenal orangnya. Saya nggak menyebut nama ya, karena bisa melanggar kode etik jurnalistik. Ada salah seorang ulama, dia menafsirkan ayat begini. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut sama Allah disebut ulama. Letterlek dia memahami ayat ini. Jadi semua di muka bumi ini yang takut sama Allah adalah ulama. Ayam takut sama Allah, maka ayam itu ulama. Ular takut sama Allah, ular itu ulama. Saya ketika mendengar statement dia, mau ketawa tapi takut dosa saya. Ini kan ngaco. Kaji dulu, inama itu huruf apa, adatnya adat apa. Ini pokoknya ngaco dah. Ya. Atau kamu berusaha mengartikan ayat wailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Berhenti kamu di situ. Waduh. Yang sholat aja celaka, gimana yang enggak sholat? Dia yang enggak sholat, kok tapi gue nggak apa-apa. Kan yang celaka yang sholat, yang nggak sholat mah nggak apa-apa. Whatever. Ada juga ayat yang menjelaskan tentang waqtuluhum haitsu saqiftumuhum.
bunuhlah orang non-muslim dimanapun mereka berada. Berhenti kamu di ayat ini, repot kamu ini. Ya. Gimana teman, saudara, ya, yang non-muslim beda agama bunuh. Bukan apa? Quran yang nyuruh, nah ini repot. Maka saya minta tolong sama kalian, kalau kalian berusaha ingin mengartikan, mencari referensi ayat, atau kamu ingin memahami satu ayat, ya, jangan mencoba mencarinya di terjemahan, tapi coba tolong tanya sama yang paham, sama dosen agama kamu boleh, atau ustadz kamu yang ada di rumah kamu tanya. Ya. Jangan kamu main mengartikan sendiri aja, repot ntar. Ini bisa memahami, bisa kacau ntar teman. Yang sering banget ini mahasiswi Asmi itu ayat tentang pernikahan itu. Jadi kan sakinah, mawaddah, rahmah. Samawa ya semoga menjadi keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Tanya apa itu sakinah? Apa arti mawaddah? Apa arti rahmah? Nggak tahu Pak. Kebiasaannya. Jadi tolong saya minta untuk Al-Quran ini, saya tahu kamu bukan nggak konsen ke agama. Jadi saya minta tolong kalau kamu ingin mencari dasar agama melalui ayat Al-Quran dan kamu kurang paham, tolong tanya sama ustadz-ustadz kamu yang ada di sekitar rumah kamu yang memang sangat keilmuan itu jelas. Nah, kayak saya alumni Kebugerang jelas sangat keilmuan saya. Ustadz kamu misalnya ada di daerah kamu ada Ustadz Almi Gontor, silakan tanya ke dia. Almi Boyong silakan. Jangan nanya sama orang yang nggak tahu backgroundnya apa, cuma modal baju gamis sama udang-udang sebesar ban Vespa misalnya, dia datang itu nggak bisa. Nah, itu yang pertama Al-Quran ya. Yang kedua hadis. Hadis ini tingkatannya banyak. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Nah, maksud saya, kamu pun dalam memahami hadis sama kayak Al-Quran tadi, jangan langsung ditelan. Tapi kamu punya dulu hadis ini. Apa contohnya? Nabi menganjurkan kita untuk makan di salasati asabi. Kita makan dengan 3 jari. Ini hadisnya sahih loh ya. Tapi tolong pelajari dulu asbabul wurudnya hadis ini apa. Pelajari geografinya gimana. Ternyata Nabi mengajarkan makan dengan 3 jari karena makanan pokok di Arab Saudi, di Mekah Madinah adalah kurma. Makan kurma dengan 3 jari, ya bisa. Lah kita di Indonesia, makanan pokoknya nasi. Makannya pakai sayur. Makan 3 jari, bisa nggak kamu? Nah, ya artinya hadis ini perlu dikaji lagi. Ada lagi hadis tentang menjelaskan bahwa Rasulullah itu kalau hujan, Nabi itu dengan para sahabat keluar ya untuk ya merasakan nikmatnya hujan. Itu hadisnya sahih. Permasalahannya intensitas hujan di Arab Saudi di Mekah Madinah setahun cuma sekali. Lah kamu tinggalnya di Bogor. Setiap hari hujan. Lalu karena baru dengar hadis ini, tiba-tiba kamu mau keluar mau mandi aja gitu misalnya. Ya. Kamu mandi hujan-hujanan ya. Yang ada pilek ntar. Makanya di sini saya minta tolong untuk pemahaman Al-Quran hadis, kamu jangan letterlek. Jangan hanya mencari artinya aja terus kamu pahami dengan penafsiran kamu, ya ini bahaya. Ya, tanya. Was'alu ala zikri mungkin tuh nggak ta'lamun, tanya sama orang-orang yang memang lebih paham dari kalian. Nah, kalau ijma itu ijma keputusan para ulama ya. Ijma itu konsensus para ulama. Contoh para ulama berkumpul untuk membahas satu hukum. Apa misalnya rokok. Hukum rokok itu nggak ada di Quran, di hadis itu nggak ada. Yang langsung spesifik itu nggak ada. Masih sifatnya global. Lalu para ulama berkumpul nih. Waktu itu OKI, negara-negara Islam sedunia berkumpul ya, di Maroko 1980 kalau saya nggak salah ya. Untuk membahas hukum rokok. Ternyata rokok ini nggak sampai haram hukumnya. Tapi hanya makruh tanzih. Makruh yang mendekati kepada haram. Baik, itu aja mungkin tambahan dari saya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya rasa cukup ya perkuliahan kita sampai saat ini, dan besok nanti kita akan lanjut pada pertemuan ke-6 ya dengan yang bertugas tolong dipersiapkan materinya, dan saya minta tolong
Jangan lupa laporan tadarusnya. Ya. Laporan tadarus saya persiapkan, saya ingin tahu progresnya. Ya, Azhar udah sampai di mana, Muhammad Ijal udah sampai di mana, Syakila Maharani sampai di mana. Jadi ini jadi progres buat saya, dan yang hatam Quran pertama perkuliahan, pertama 6 bulan kuliah dengan saya. Kalau dia bisa menghatamkan Al-Quran dibaca selama 6 bulan 30 juz, maka akan mendapat reward dari saya. Reward ya, sekalipun nanti kamu mungkin ITS UAS nilai jelek, tapi karena kamu dibantu dengan tadarus Qurannya, ya itu nanti bisa saya katrol. Ya. Ini motivasi buat saya kepada kalian. Tujuannya apa? Agar kamu mau baca Al-Quran. Kedepannya kalau kamu sudah menikmati nikmatnya baca Al-Quran, khulwatul Quran, manisnya baca Quran, nanti nggak perlu diiming-imingi oleh nilai lagi. Sama kayak kamu disuruh sholat sama Allah. Apa jaminannya dikasih surga? Entah yang surga sholat masuk surga, kan gitu, dapat pahala di surga. Tapi kalau kamu udah merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah, itu udah nggak peduli surga atau neraka lagi. Ya. Jadi saya minta tolong untuk Qurannya dibaca dulu, tadarusnya. Semoga dengan membaca Al-Quran nanti kamu diberikan futuh kecerdasan yang luar biasa sehingga dalam memahami mata kuliah agama, mata kuliah bahasa Inggris, matematik atau yang lainnya diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Akhirul kalam minas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Saya akhiri ya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.